Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya di dalam pembahasan renungan firman Tuhan untuk beberapa hari ini. Untuk beberapa hari ini kita akan berbicara tentang anak yang terhilang. Tapi kali ini di beberapa hari ini kita akan fokus tentang kasih karunia dari Allah Bapa sebagai sang sumber kasih karunia itu sendiri. Kita akan belajar di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-25. Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan beberapa ayat-ayat dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 mulai ayat yang 11 ayat sampai 25. Tetapi saya meminta Bapak Ibu semuanya membuka Alkitabnya masing-masing, membacanya dan kemudian mempelajarinya secara khusus, pelan-pelan, sehingga kita semuanya mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting tentang kasih karunia dari Sang Bapa. Hari ini di subtema pertama kita akan bicara tentang sabar dan tidak mudah menjadi marah ketika kita bicara tentang kasih karunia dari Sang Bapa. Kisah perumpamaan anak yang terhilang adalah sebuah pelajaran yang sangat penting tentang kedalaman kasih karunia Bapa kita yang ada di dalam surga. Kasih karunia dari Bapa kita adalah harta yang lebih berharga dari apapun yang kita miliki, dari kekayaan yang kita miliki. Semua hal di dalam dunia ini kita bisa miliki. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih karunia dari Allah Bapa, maka itu akan menjadi sesuatu yang penuh dengan kesia-siaan dan hidup kita berada di dalam sebuah kondisi yang sangat membahayakan, dalam sebuah kutuk dan murka Allah yang terus-menerus di dalam kekekalan yang tanpa batas. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang kasih karunia, kita sedang berbicara tentang titik pembeda antara keyakinan atau iman Kristen kita dibandingkan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Kasih karunia itu menduduki satu porsi yang sangat penting, yang membawa kita semuanya mengalami pertumbuhan-pertumbuhan dari anugerah dan dari karakter Kristus dan kesucian Allah di dalam kehidupan kita semuanya. Titik pusat kasih karunia Allah berbicara tentang kemurahan Allah, berbicara tentang kebaikan Allah, berbicara tentang segala sesuatu yang dikerjakan Allah tanpa memandang kondisi-kondisi kita. Ketika kita berbicara tentang kasih karunia Allah, itu bukan bicara tentang kebajikan kita, kebaikan kita, keamalan kita, atau seperangkat aturan-aturan agama yang kita lakukan dengan begitu sangat ketat. Di kasih karunia Allah, kita sedang berbicara tentang segala sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kita terima, tetapi itu dikerjakan oleh kasih karunia Sang Bapa, sehingga kita semuanya bisa memiliki sesuatu yang luar biasa. Hari ini, mari kita belajar tentang Bapa itu sendiri, representasi dari Bapa yang penuh dengan kasih karunia yang luar biasa di dalam hidup kita semuanya. Kita akan bicara tentang kekuatan kasih karunia Allah yang berhubungan dengan tingkat kesabaran. Yang pertama, kasih karunia membangun kita sabar sekalipun kita diperlakukan dengan tidak hormat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam kisah anak yang terhilang ini, anak bungsu datang kepada bapaknya. Kehadirannya bukan untuk berterima kasih, karena kebaikan, karena perhatian, kepedulian dari sang bapaknya. Tetapi ia meminta bagian warisan yang sebenarnya belum pantas dan belum waktunya dia minta dan dia terima. Sikap anak bungsu itu merefleksikan tentang kondisi ketidakhormatan dan ketidakpunya etika, norma-norma pakem yang ada di dalam kehidupan anak si bungsu ini. Sikap anak bungsu ini merefleksikan sesuatu ketidakberadaban karena dia menerobos pakem-pakem, aturan-aturan, kesendian dari ketidakhormatan atau norma-norma yang dibangun pada waktu itu. Ia mewakili kebanyakan manusia yang tidak bertuhan. Ia mewakili dari manusia yang tidak memiliki hormat kepada Tuhan, yang telah memberikan begitu banyak anugerah, kemurahan-kemurahan yang tanpa batas. Kemurahan Allah bukan hanya bicara tentang kebaikan Allah secara umum, tapi kemurahan Allah berbicara tentang kebaikan Allah secara khusus. Alkitab mencatat kekuatan kasih karunia itu membebaskan pribadi Sang Bapa dari sebuah kemarahan. Sebaliknya, lebih berlaku sabar terhadap anaknya yang sangat tidak menghargai dan anaknya yang sangat-sangat tidak memiliki adab, tidak memiliki rasa cinta kasih yang dalam kepada Bapak dia. Kasih karunia tidak tersentuh dengan kebencian. Kasih karunia tidak lebih condong terhadap hal-hal yang membawa kita kemudian tidak bisa mengontrol diri di dalam amarah.
kasih karunia Sang Bapa itu sabar. Dan kasih karunia Sang Bapa itu betul-betul mengontrol, menguasai diri Sang Bapa itu sendiri. Sehingga terhadap anak yang kurang ajar itu sendiri, Sang Bapa tetap berlaku sabar dalam hidup kita semuanya. Perhatikan, bukankah anak si bungsu itu juga mewakili kita? Kita seringkali tidak hormat kepada Sang Bapa. Kita seringkali tidak hormat kepada Tuhan Yesus kita yang terus mengasihi kita. Tetapi Tuhan Allah kita sendiri panjang sabar di dalam kasih karunia-Nya, sekalipun dia seringkali tersakiti atau tidak kita hormati. Maka bersyukurlah kalau kita bisa menikmati kasih karunia dari Sang Bapa. Karena kasih karunia Sang Bapa itu membawa kesabaran dia, ya, sekalipun kita seringkali mengecewakan dan tidak hormat. Andai Tuhan Allah, Sang Bapa kita tidak sabar, kita sudah tidak akan ada di dalam dunia ini, dan pasti kita juga akan terhukum di dalam kekekalan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kasih karunia membangun kita sabar sekalipun kita disengajakan untuk dimatikan. Ketika anak bungsu itu datang kepada Sang Bapa meminta warisan, itu adalah tindakan jahat dalam pemandangan budaya sosial orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Karena warisan itu diterima setelah orang tua itu meninggal. Kecuali dalam kasuistik ada keinginan dari Sang Bapa sebelum dia meninggal, dia sudah mempersiapkan dan memberikan warisan itu kepada anak-anaknya. Tetapi dalam kasus ini, si bungsulah yang meminta warisan itu. Artinya itu menjadi satu rujukan betapa anak ini sangat kurang ajar dan tidak tahu diri. Nah, apa yang diminta kepada bapaknya tentang warisannya, maka secara implisit itu bicara tentang sebuah kondisi anak ini berkata, "Bapak, engkau cepat mati. Bapak, engkau lebih baik tidak ada di dalam dunia ini, supaya aku dapat warisan." Bapak Ibu, mendengar permintaan dari anak yang bungsu ini, sebenarnya hati bapak itu seperti disambar petir di siang bolong. Kenapa? Karena hatinya sebenarnya terlukai. Hatinya dibuat menjadi sedih. Hatinya dibuat menjadi meradang. Anaknya yang dia cintai, anaknya yang dia kasihi, secara tidak sengaja dalam keinginannya, dia menginginkan diri dia mati. Kenapa? Karena warisan selalu berhubungan dengan orang-orang atau wasiat setelah orang itu meninggal. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam kepedihan yang sangat dalam, Sang Bapa tetap sabar. Sang Bapa tetap mengasihi anaknya. Sang Bapa tetap memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Sang Bapa sama sekali tidak tersentuh oleh perasaan emosi yang tidak terkontrol. Keengganan untuk kita menginginkan berkat Tuhan itu menjadi sesuatu sebenarnya yang berbahaya dalam hidup kita semuanya. Kalau kita cenderung menginginkan sesuatu yang berkaitan dengan keinginan diri kita sendiri, hal yang paling berbahaya adalah kita kehilangan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan di dalam diri kita. Ketika kita lebih senang dengan hal-hal yang kita inginkan, dan kita tidak menginginkan Bapa kita, maka ada sesuatu yang berbahaya di dalam hidup kita. Jadi, hari ini mari kita belajar bersama-sama, jangan sampai kita semuanya akhirnya menjadi seseorang yang tidak hormat, tidak menghargai kasih karunia dari Sang Bapa. Ingat, hidup kita ada di bawah kasih karunia. Kita bersyukur bahwa Bapa kita memiliki kekuatan kasih karunia yang besar, sehingga ia sabar dan tidak mudah menjadi marah oleh kehidupan kita. Sekalipun kita seringkali memperlakukan diri dia tidak hormat. Sekalipun mungkin kita tidak menginginkan kehadiran dia, karena ada begitu banyak kesukaan-kesukaan yang seringkali kita pertahankan. Entah itu kebiasaan-kebiasaan buruk, entah dosa dan kejahatan-kejahatan yang kita simpan. Tuhan memberkati kita semuanya untuk belajar tentang kekuatan kasih karunia Bapa di bagian yang pertama ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami boleh dikuatkan, diteguhkan lagi, diajar, didik lagi, bahwa kami punya Tuhan yang memiliki kasih karunia yang tanpa batas. Engkau sabar menanggung segala sesuatu yang berkaitan dengan ketidakbaikan kami, ketidakhormatan kami. Bahkan ketika kami tidak menginginkan Engkau, seperti mematikan Engkau di dalam hidup kami, di dalam setiap karya-karya hidup kami, dan dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap aspek-aspek bagian-bagian hidup kami. Tapi Engkau tetap panjang sabar dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Kalau Engkau tidak memiliki kasih karunia yang luar biasa itu, mustahil kami bisa bertahan hidup sampai hari ini, mustahil kami bisa selamat. Karena kasih karunia Allah lah kami bersyukur. Terima kasih.
Kami mengucap syukur. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Yang berkati bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk presiden kami. Berkati dengan hikmat marifat. Kami mematahkan setiap rancangan-rancangan orang jahat yang berusaha untuk memprovokasi, membuat Indonesia kacau, membuat Indonesia rusak, membuat Indonesia hancur. Mereka yang tergolong dalam orang-orang yang memiliki bisnis-bisnis yang tidak bagus. Mereka yang berusaha Tuhan menghancurkan Indonesia dengan provokasi. Mereka yang berusaha Tuhan untuk membangun aliansi Tuhan memburukkan pemerintah. Semua itu kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami dari segala anarkis-anarkis yang jahat. Kami berdoa juga Tuhan untuk kebijakan yang diambil oleh presiden kami berkaitan dengan COVID-19 yang berimbas kepada kekuatan kesehatan, juga berkaitan dengan ekonomi Indonesia ini. Supaya akhirnya Indonesia keluar dari masalah COVID ini. Tuhan memberkati antivirus yang sudah ada. Tuhan memberkati supaya tidak ada efek samping. Tuhan memberkati para dokter, para suster. Tuhan memberkati mitra kami, sponsor kami yang memiliki usaha dan bisnis. Mereka yang sedang terhambat gara-gara COVID ini, sehingga tidak ada transaksi jual beli, tidak ada order, tidak ada produktivitas. Capital mereka mungkin mengalami penurun. Tuhan, Engkau campur tangan, memberkati dengan cara-cara yang ajaib Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk kota kami, berkati kota kami, supaya kota kami menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk kondisi dari ekonomi kota kami. Kami berdoa untuk agrowisata, agrobisnis, niaga. Kami berdoa juga Tuhan untuk pertanian, perkebunan, perikanan. Tuhan, Engkau campur tangan memberkati. Memberkati bupati, camat, kepala lurahan, memberkati kepala desa, memberkati RW RT. Tuhan memberkati. Berkatilah jemaat kami supaya mereka mencintai Tuhan, mereka menghargai kasih karunia Tuhan. Berkati jemaat kami Tuhan untuk bertumbuh juga Tuhan di dalam hati mereka untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan, kami punya kerinduan untuk memiliki gedung dan tanah. Tuhan, kami percaya Engkau adalah supplier bagi gereja kami. Kami tidak tahu caranya bagaimana kami akan punya. Tapi satu yang kami yakini, kalau Engkau adalah supplier kami, maka Engkau akan menjadi pendukung utama gereja kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Akhirnya Tuhan kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.